Maaf, sudah lama menunggu ya. Hari ini indah sekali. Terima kasih. Batu safir ini sangat cocok dengan pesonamu. Ini adalah hadiah dewasa dari kakekku ketika aku berusia 18 tahun. Dasinya miring. Terima kasih. Selamat datang semua di Malam Amal Grup Minghui. Malam amal ini berasal dari zaman Republik Tiongkok. Sudah diwariskan selama 100 tahun oleh Tuan Sukianmo. Sekarang mari kita sambut penyelenggara malam ini. Kepala Direktur Grup Minghui, Nona Suansin. Dan suaminya, Tuan Shenggu. Untuk membuka lelang kali ini, mari sambut dengan tepuk tangan. Selamat malam semuanya. Saya Suansin. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Ini juga pertama kalinya saya menggantikan kakek saya. Tuan Sukianmo menyelenggarakan malam amal ini. Baik anak-anak di pegunungan terpencil, para lansia yang tidak memiliki keluarga dalam kesulitan, ataupun pejuang yang melawan penyakit. Semua akan mendapatkan kekuatan lebih karena pertemuan kita hari ini. Karena kebaikan kita, mereka akan mendapatkan lebih banyak harapan. Sekarang saya nyatakan, Malam Amal Zi Ming Zi Hui dimulai sekarang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas pidato yang luar biasa dari Nona Suansin. Mari bertepuk tangan terima kasih. Silakan duduk. Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan banyak keajaiban. Barang lelang pertama malam ini disediakan oleh Nona Suansin dari Grup Minghui. Dari koleksi almarhum Tuan Su Haoming. Beliau adalah master lukisan terkenal dari dinasti Ming. Lukisan indah ini dibuat oleh Tuan Qin 11 Yuan. Berjudul Mengamati Menara Phoenix, dibuat pada tahun 1550, dengan ukuran 113,5 x 41,5 cm. Ada puisi dengan judul Mengamati Menara Phoenix dan cap kolektor di dalam lukisan. Termasuk cap milik Tuan Su Haoming dan Tuan Sukianmo, yang menunjukkan sejarah warisan dan koleksinya. Harga awalnya 15 juta yuan, setiap kenaikan minimal 1 juta yuan. Harga awal 15 juta, kenaikan minimal 1 juta setiap kali. Mari mulai lelangnya sekarang. Kalau di Christie's, barang ini pasti langsung habis ditawar orang. Koleksi kelas atas ini, sungguh sayang sekali. Tidak mungkin kan kita beli barang musuh, kalaupun mau menawar harus tahan. Satu kali 16 juta. 16 juta 2 kali. Siapa lagi? $17 juta sekali. 17 juta 2 kali. Yang terakhir. Selamat, karya lukisan master ternama Tiongkok. Qin 11 Yuan, Menikmati Menara Phoenix. Diperoleh oleh Nyonya Song Kyonghua. Barang lelang kedua malam ini adalah jimat batu Gyokhan.
Giok Hetian putih biru, teksturnya halus dan mengilap. Sebagian terkalsifikasi dengan warna coklat kekuningan. Harga buka 16 juta. Harga buka 16 juta, kenaikan minimal 1 juta. Kenapa bawa batu murahan begini? Memalukan saja. Barang lelangmu kurang menarik. Omong kosong. Lukisan master dinasti Ming, Giok Jimat Han. Mana ada yang tidak laku dilelang? Bos Hauran pasti paham, kan? Kata-katamu tidak enak didengar. Bagus tidaknya barang lelang. Kami peserta lelang yang tentukan. Nona Su tidak punya barang bagus, malah salahkan kami. Kalau seleramu tinggi, apa menurutmu barang lelang yang bagus? Kalung yang dipakai Nona Su ini bagus. Perhiasan kerajaan Eropa, koleksi kakek Su sejak Republik. Kalau Nona Su bersedia melelang kalung ini, saya tawar angka bulat. Lagi pula ini, pertama kali Nona Su selenggarakan acara amal. Ini akan sangat bermakna. Setuju kan? Ya, saya juga setuju. Kamu setuju? Kenapa tidak bawa pusakamu sendiri? Jadi Nona Su tidak rela? Rupanya amal ini cuma basa-basi. Tenang, semua. Kalung ini kudapat saat ulang tahun ke-18. Hadiah dewasa dari kakekku. Sangat berarti bagiku. Tapi, jika ia bisa membantu kegiatan amal Ming Hui Group, memberikan kontribusi, aku yakin itulah harapan kakekku. Kancing bajumu cocok dengan kalung Nona Wan Xin. Hadiah dari Wan Xin. Batu safir, air mata samudra, 18 karat, batu cinta. Kualitas langka. Menurut deskripsi Tuan Sukianmo, kalung ini hadiah pertunangan dari pengusaha patriotik Republik untuk tunangannya. Harga awal 1 miliar. Setiap kenaikan harga minimal 100 juta. Harga awal 1 miliar, setiap kenaikan harga minimal 100 juta. Mulai saja. Bos Hauran. 1 miliar 100 juta. Siapa lagi yang mau menawar? Tuan Shenggu, 1 miliar 200 juta. Terima kasih Tuan Shenggu. Tuan Shenhao, 1 miliar 300 juta. Tuan Shenggu, 1 miliar 400 juta. Tuan Shenggu, 2 miliar. $2 miliar sudah menjadi premi tertinggi untuk kalung permata ini. Tuan Shenhao. Shenggu rela jadi orang bodoh dan menghabiskan uang untuk amal. Jaga batasmu. Terima kasih Tuan Shenhao, 2 miliar 100 juta.
Tuan Shengu. 3 miliar. Tiga miliar sekali. Tiga miliar 2 kali. 3 miliar 3 kali. Selamat kepada Tuan Shengu. Kalung air mata laut ini sekarang milikmu. Tidak tahu. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan bergerak. Baik. Tuan Shen, apa yang mereka lakukan ini? Bagus sekali. Baik, Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalung ini masih kukembalikan, Kak. Tidak usah. Cocok sekali dengan mindset saya. Anggap saja ini balas budi dari saya. Terima kasih. Kupikir aku akan kehilangan ini. Nona Su, giliranmu berganti pakaian.
Kalau begitu aku tunggu di luar. Kakak King Sheng. Malam ini pesta amal, panggungnya sudah disiapkan untukmu. Shen Hao dan Shen Tingyuan masih terlalu santai. Betul sekali. Memanipulasi pasar saham secara ilegal. Membuat berita fitnah, semua perbuatan itu sudah cukup membuat mereka sibuk. Kali ini efikasimu saja yang menurun. Untuk apa mendesakku? Aku punya irama saya sendiri. Baik, Kak Ritma. Bagaimana urusannya? Semua sudah diatur dengan baik. Baik. Sebentar lagi aku akan bertemu Suansin. Serahkan anggur ini padanya. Ya. Dah, hati-hati di jalan. Selamat, Nona Su tercinta. Pesta makan malam amal berakhir dengan sukses. Perhiasan cocok untuk si cantik. Besok halaman depan pasti akan diambil alih olehmu. Itu semua hanya pertunjukan untuk orang lain. Benarkah? Sampai segitunya, aku hampir saja percaya. Mungkin. Akting Tuan Shen bagus. Aktingmu juga bagus. Wansin. Aku ingin bicara denganmu. Apa yang bisa dia bicarakan denganmu? Benarkah? Terakhir kali kita bertemu, kamu masih tunanganku. Kali ini kita bertemu, kamu sudah menikah dengan Shen Gu. Secara perasaan maupun akal. Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Aku tidak punya penjelasan apa-apa. Aku hanya butuh satu penjelasan. Buat aku putus asa. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, Mari bicara di tempat lain. tidak apa-apa. Tunggu beberapa hari lagi, lihat dulu bagaimana. Shen Hao, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja di sini. Baik. Wansin. Kita bertunangan 8 tahun. Meskipun ayahku agak keras pada Ming Hui. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Halo, Tuan. Meskipun pertunangan sudah tidak ada, kita masih bisa berteman. Minum anggur ini. Mulai sekarang, kita hanya bicara bisnis. Kenapa kamu datang? Mencarimu. Karena suamimu juga sudah datang. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua, pasangan baru. Anggurnya belum habis diminum. Mau pergi kemana? Kamu memang harus membuat keadaan jadi memalukan di sini?
Minumlah. Apa anggur ini ada masalah? Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Tenang saja. Dia tidak bisa kemana-mana. Apakah Anda Tuan Shenhao? Ya, saya. Kalian siapa? Saya Li Zhengying, dari tim penyidikan kejahatan bisnis. Tuan Shenhao, mohon ikut kami. Untuk menjalani penyelidikan manipulasi pasar saham ilegal. Sudah lama tidak bertemu, Inspektur Li. Ada apa ini? Inspektur Li. Ada apa ini? Pasti ada kesalahan. Hari ini adalah pesta amal grup Minghui kami. Semua tamu yang hadir orang-orang terpandang. Kalau ada yang perlu dibicarakan, mari kita bicara secara pribadi. Tuan Su, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi Tuan Shenhao harus ikut kami. Bawa dia. Kalian, Inspektur Li, lepaskan saya. Saya bisa jalan sendiri. Terima kasih. Maaf semua, ada sedikit kejadian tadi. Sekarang sudah selesai, mari kita lanjutkan acara. Mari kita beri selamat kepada Nona Su. Total sumbangan telah memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Bagus, selamat, selamat. Terima kasih semua. Mari kita pindah ke ballroom untuk merayakan. Merayakan, bagus. Malam ini kita harus mabuk sampai puas, mabuk sampai puas. Sudah kubilang hari ini harus minum lebih banyak. Kamu juga jangan sedikit, aku bilang tidak. Sama sekali tidak boleh. Wan Xin, kembali. Bahaya. Pas sekali. Kembali ke pemiliknya. Aneh sekali. Sudah jelas dikembalikan padamu. Kok bisa kembali lagi? Sama persis. Wan Xin. Kamu mabuk. Wan Xin. Berbaring saja, ya?
Nona. Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Ini mimpi. Semua mimpi. Mimpi, mimpi, semuanya mimpi. Pasti mimpi. Wansin. Pagi. Kenapa kamu di sini? Kakek yang suruh aku datang. Semalam. Kamu duluan. Semalam kamu mabuk, sekarang udah baik kan? Udah jauh lebih baik. Aku semalam nggak ngelakuin hal yang nggak sopan, kan? Ada bekas lipstik kamu di bajunya. Itu termasuk? Aku bakal kirimin kamu yang baru. Oke, aku tunggu. Ayo, jangan bikin kakek nunggu lama-lama. Kakek. Shengu udah dateng. Wansin. Aku mau ke kuil di Shencheng buat bayar nazar. Sekalian bisa ambil tablet ayahmu. Iya, Kamu ikut juga. Biar tahu jalan ke rumah tua. Jadi, kamu beneran mau nemenin Sulau ke Shencheng? masa enggak? Kakek suruh aku nemenin dia ke Shencheng. Artinya dia ngakuin statusku. Kabarnya, Sulau lagi kontak King Niao. Dia mau ke Shencheng sendiri buat ketemu, tunjukin niat kerjasama. Sebagai presiden direktur. Dia bawa kamu ketemu kamu sendiri. Menurutmu, statusmu sekarang apa? Halo. Shen Hao semalam disiksa sepanjang malam. Diculik dari hotelmu. Harusnya kamu kasih penjelasan ke aku, dong. Penjelasan apa yang mau aku kasih? Yang mereka selidiki itu urusan kalian jual semua saham Minghui. Mainin pasar saham. Pengacara Shen Gu ngejar-ngejar soal minuman. Mau selidikin tuntas, padahal obatnya kan punya Hao. Minumannya juga dia sendiri yang minum. Selidiki aja. Oke,
Aku nggak bisa ngomong lama, kakek akhirnya mau ketemu. Aku harus ketemu dia sekarang. Akhirnya kamu mau ketemu aku. Kamu tahu nggak selama ini aku khawatir banget? Xiao Hui. Bilang dengan jujur. Saat kau dengar kabar kematian kakakmu, lihat aku jatuh. Kau sibuk rebut warisan atau rawat hubungan keluarga? Bukan ayah. Kenapa ayah pikir begitu? Aku juga mau bantu keluarga. Tapi hari ayah kena masalah. Xuanxin dan Liu Changhe langsung usir aku dari rumah tua kita. Tulang tua ini belum dikubur. Kau sudah kerja sama dengan orang luar, serahkan usaha Ming Hui. Ayah, aku memang pernah mau Shen masuk grup. Tapi waktu itu, cuma itu jalannya. Kau tahu sedang berurusan dengan siapa? Itu keponakanmu sendiri. Kau gabung dengan orang luar lawat dia. Ayah, jelas ayah pilih kasih ke kakak. Pilih kasih ke Xuanxin, aku juga anak ayah. Kenapa aku tak sebaik mereka? Aku tanya ayah. Apa semangat perusahaan Ming Hui kita? Ciptakan untuk rakyat. Berkontribusi untuk negara. Oh, kau masih ingat? Bertahun-tahun, kami rela rugi. Tak pernah berhenti riset teknologi. Bukan aku dan kakakmu tak bisa cari uang. Tapi kami harus lakukan ini. Kau lupa asal-usul. Cuma mikir jadi pengusaha, aku yang tak ajari baik. Ke depan, selain rapat direksi, jangan muncul di perusahaan. Tinggal di Hong Kong, renungkan diri baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Aku mengerti. Ayah, jaga kesehatan baik-baik. Lihat sini. Lihat, pohon ini tak ada perubahan. Di sini ada altar leluhur penting kakek. Setiap hari penting, kakek pasti datang sembahyang dan doa. Tak peduli hujan atau angin. Lalu dia sudah tua. Papaku yang gantikan. Sekarang giliranku. Kakek tekun berdoa. Harapannya pasti terkabul. Aku juga mau minta di sini, sangat ampuh. Baik, Qian Mo sudah masuk minta. Hang. Lihat ini. Tuan Shen, Nona Lin. Pasang mantra yang sudah diberkati, pasti ampuh. Aku lihat dulu. Lin Shui dan Shen Gu bersatu selamanya. Dari kehidupan ke kehidupan. Shui. Pelan-pelan. Aku ingin gantung harapan ini di tempat tertinggi. Ini tidak sesuai aturan, lebih baik tunggu keluarga kami cari mak comblang. Untuk melamar ke paman. Kamu bilang saja, mau atau tidak?
Kamu seperti labu yang mulutnya disegel. Aku mau. Aku rela menjadi benang cinta paling gila di antara semua pita merah di pohon ini. Kegilaan tak bisa dimaafkan. Harus dibayar dengan sisa hidup. Dari kehidupan ke kehidupan. Baik, dari kehidupan ke kehidupan. Kalian bilang, harapan ini kalau digantung lebih tinggi. Dewa lebih mudah memberkati, kan? Aku cari tangga. Aku tahu di mana tangganya. Aku paling jago panjat pohon. Sudah membuat permohonan. 2 marga bersatu, 1 aula berjanji, jodoh abadi, sepadan seimbang. Lihat hari ini bunga persik berseri, cocok untuk rumah dan keluarga. Ramalan tahun depan keturunan berlimpah, makmur dan sejahtera. Ini geopusaka keluarga kami. Hari ini kuberikan pada Nona Lin sebagai tanda perasaan. Semua, mari kita berfoto bersama. Ayo, ayo. Ayo semua lihat ke sini. Semua, silakan pindah ke lantai 2 untuk makan. Silakan, silakan. Sekarang kamu sudah milikku. Sekarang aku punya status. Bahkan kalau kamu pergi ke Prancis, kamu tidak bisa lepas dariku. Lalu kenapa kamu tidak ikut aku pergi? Kamu bertugas mengejar cita-cita, aku bertugas merawat orang tua kedua belah pihak. Dan bisnis keluarga, supaya semua bisa tenang. Agu. Kamu selalu punya alasan. Aku siapkan peti penuh kertas emas untuk menulis surat padamu. Kalau aku sengaja tidak balas surat, lihat apa yang bisa kamu lakukan. Maka aku akan kejar kamu sampai ujung dunia minta penjelasan. Agu, tunggu aku pulang dengan baik. Ingat untuk merindukanku. Hang. Donatur Su. Upacara sudah siap, silakan ikut saya. Aku masuk ke aula untuk upacara, kalian tunggu di sini. Pelan-pelan, kakek. Tuan dan Nona bertemu di sini. Murid Sukianmo hari ini membayar nazar. Semoga putraku Zhao Ming juga dapat kembali membawa nazar. Siklus sebab akibat, sudah ada ketentuannya. Keinginan Anda telah terpenuhi. Tak perlu disimpan di sini lagi. Tuan Shen, ada surat dari Nona. Tuan Shenku. Aku sudah menetap di Prancis. Rindu padamu. Kata, cinta, sulit diungkapkan. Hanya merasa setiap hari makin mencintaimu. Semoga dalam mimpiku berubah menjadi hembusan angin sepau-sepau, menyeberangi lautan. Menenangkan kekhawatiran di alis matamu. Hari ini di Prancis ku dengar kabar Shen Cheng jatuh.
Bau amis darah di mana-mana, anjing-anjing liar memenuhi jalanan. Urusan negara, keluarga, dunia, setiap hari khawatir. Memikirkan keadaanmu dan ayah. Kesedihan di hati saat itu tak dapat diungkapkan dengan kata-kata tinta biru. Surat untuk istri. Kekasihku tercinta, semoga surat ini membawa kabar baik. Kau telah pergi 3 bulan. Shencheng kini April, keindahan bunga-bunga hampir habis. Bunga persik di kuil gunung baru mulai mekar. Samar-samar tahun lalu, aku dan kekasihku berdiri bahu-membahu berpegangan tangan. Kini mengingatnya. Hati terasa hampa, rindu menjadi penyakit. Bukan dari sudut pandang keadaan. Orang tua dan warga tak bisa ditinggalkan. Urusan bisnis tak bisa ditinggalkan. Negara bergolak. Tak ada tempat dan waktu yang tak memerlukan kita melawan. Istriku, tenanglah tinggal di luar negeri. Perluas wawasan, pelajari cara membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Semua baik-baik saja di pabrik. Ayah juga berpesan, jadikan cita-citanya sebagai cita-citamu, jangan pulang. Tunggu sampai semuanya tenang. Pasti ada hari bertemu kembali. Tahan, Paman. Jangan sibuk dulu. Aku ada yang mau bilang. Katakan, katakan. Cita-citaku seumur hidup. Mencipta untuk kesejahteraan rakyat. Berkontribusi membangun negara. Kau dan Shuyi pasti akan meneruskan keinginanku. Pasti. Si Shuyi ini wataknya keras kepala dan bandel. Urusanku. Jangan sekali-kali beritahu dia. Biarkan dia tenang. Tinggal di Perancis. Semua urusan keluarga Lin saya serahkan sepenuhnya padamu. Baik. Baik. Shengu. Ingatlah. Jangan lupakan negaraku. Jangan lupakan keluargaku. Jangan lupakan jiwaku. Jangan lupakan hatiku. Baik. Saya ingat. Saya ingat, Paman. Ingat. Paman. Paman. Paman.
Shanyu, Paman. Shengu. Tetaplah tabah. Ayah mertuaku dibunuh oleh mereka. Mereka ingin mengangkat boneka baru. Tuan Lin menolak mati-matian, baru mengalami musibah ini. Sekarang 7 kapal kargo Lini Shipping sudah tenggelam di Sungai Huangpu. Kita harus pertahankan rute pelayaran. Untuk mengangkut barang dari Hong Kong. Orang yang melakukan ini hanya bisa aku. Pikirkan baik-baik hal ini. Aku dan ayah mertua. Sudah siap berkorban sejak lama. Aku akan bantu kamu sepenuhnya. Tapi mulai sekarang, tidak ada yang akan tahu identitas aslimu. Kita harus menipu semua orang, termasuk Shui. Tuan Shen. Surat dari Nona sudah datang. Kekasihku, Tuan Shenku, membaca suratmu seperti bertemu wajahmu. Saat kamu membaca surat ini, aku sudah memutuskan pulang ke tanah air. Ribuanku rasa tak rela. Tidak rela kamu menghadapi kesulitan sendirian. Keluarga dan negara. Keluarga dan negara. Di negeri orang, tak pernah tenang sejenak pun. Tunggu aku pulang. Kita akan menikah. Jaga rumah, lindungi negara. Selamat, Tuan Shen, menjadi ketua Kamar Dagang Jepang. Nona. Nona. Kau kembali, Nona. Nona. Selamat, selamat Ketua Shen. Nona Lin sudah kembali.
Kau menyuruh orang menyembunyikan kabar ayahku meninggal. Kau yang merebut bisnis keluarga Lin kami. Ya, Ketua baru Kamar Dagang Jepang Tiongkok juga kau. Aku, Lin Shui. Mulai sekarang, putus hubungan denganmu. Hidup mati, siklus reinkarnasi. Tak ada hubungan lagi. Nona Lin, Tuan Shen, dia. Dan ini. Master Fu bilang. Awalnya lambang kemakmuran naga Phoenix. Kini giok pecah sulit disempurnakan. Sudah berusaha maksimal memperbaiki. Semoga ke depan masih mendapat perjodohan yang baik. Tuan Shen sekarang benar-benar otoriter ya. situasi sedang tebal, kalian jangan bertindak dulu. Pertunangan kita sudah batal. Urusanku, bukan urusanmu. Pas, dikembalikan ke pemiliknya. Mengumpulkan pengusaha di sini, paksa dan bujuk. Merusak harga diri bangsa kami, sungguh keterlaluan. Kami juga berusaha keras menengahi dan menolak. Kami selalu ingat semangat kebangsaan di hati. Ini sedikit rasa terima kasih kami. Tuan Shen, sejak Anda diangkat, bisnis di pelabuhan kedua pihak semakin. Hanya saja, transportasi pelabuhan Xiangshao akhir-akhir ini jauh menurun. Rute Xiangshao urusan kota pelabuhan. Kalian saja tak mampu. Aku lebih tak bisa ikut campur. Tapi tenang saja. Kamar dagang kami pasti prioritaskan bantu, berusaha menengahi. Untuk kesejahteraan semua, hadapi kesulitan bersama. Lihatlah malam indah ini, harap semua lepaskan semua. Nikmati minumannya. Dengan kata-kata Anda, aku jadi tenang. Tuan Shen, Nona Lin datang. Mereka juga datang. Terima kasih atas penggalangan dana kalian. Atas nama semua anak di panti asuhan, saya ucapkan terima kasih. Nona Lin, hati-hati. Ayo pergi.
Kamu. Tuan Shen bilang ada urusan yang ingin dibicarakan dengan kalian berdua. Kamu terluka. Tuan Shen, hati-hati ya. Kamu peduli padaku? Sekarang yang ingin membunuhmu bukan cuma aku. Aku takut kau mati di tangan orang lain. Kamu gila. Karena kamu sudah memilih jalan ini. Kamu harus tahu, kita tidak mungkin lagi bersama. Setiap hari kamu ikut begitu banyak pesta penggalangan dana. Tidak capek? Lebih baik ikut aku saja. Apa sih yang nggak ada? Lebih baik aku mati. Daripada berurusan lagi denganmu. Tuan Shen, orang-orang itu jelas-jelas datang untuk membunuh Nona Lin. Kenapa enggak bilang saja jujur? Biar Nona Lin juga menjaga diri. Dia tahu kondisi dia sekarang. Tapi setiap dia berhasil jual 1 kupon amal. Garis depan dapat tambahan 30 kotak perbekalan medis. Shui tidak akan menyerah. Kalau Tuan sendiri? Aku sekarang bukan manusia, bukan setan. Kalau dia berurusan dengan aku, cuma akan mendatangkan lebih banyak bahaya. Semua yang Tuan bilang aku paham. Cuma hati agak enggak rela aja. Setelah semua ini selesai, aku akan minta maaf padanya. Aku yakin hari itu tidak akan lama lagi. Hari itu tidak akan lama lagi. Berita utama, 2 orang tewas di ballroom. Seluruh kota dikerahkan untuk menangkap pembunuh. Berita utama, 2 orang tewas di ballroom. Seluruh kota dikerahkan untuk menangkap pembunuh. Ada apa? Cepat beritahu Tuan Yao. Hati-hati. Nona, Pergi. sekarang bagaimana? Waspadalah. Atasan perintahkan, dia harus mati hari ini. Pak Shen,
kenapa Anda datang? Lewat pintu belakang. Paman Yo, Ayo, cepat ikut aku. Hati-hati, Nona. Cepat pergi. Tinggal di sini. Jika mereka tahu Shui tidak tewas dalam kebakaran, mereka pasti akan bertindak lagi. Sekarang Shen Cheng untuknya. Sudah tidak aman. Kami sudah atur untuk mengirimnya ke Hong Kong. Kapan berangkatnya? Kapal pesiar jam 2 malam ini. Lewat jalur Xiangshao. Dermaga apung nomor 3 akan dibongkar. Cepatlah. Pak, kami.
Ayo pergi. Pak Shen. Ini PR yang dikoreksi Pak Yo hari ini. Pergi mainlah. Orangnya sudah sampai di Hong Kong. Semua aman. Bagaimana? Masih belum ada kabar tentang Nona. Dan sejak terakhir kali Pak Yo bilang, putus kontak dengan Nona, sudah 7 hari dia tidak datang les. Kapal kargo yang mengantar kami ke Hong Kong. Atas namamu, antarkan surat ini ke tangan Shui. Harus sembunyikan identitas, jangan ketahuan. Baik. Qianmo di sini, di sini, di sini. Pak Shen pesan harus bawa kabar tentang Nona. Baik. Kalau begitu aku pergi. Harus ya? Harus. Sekarang aku putus kontak dengan Pak Yo. Di Hong Kong, Shui juga lama tak ada kabar. Kamu pergi sendiri ke Hong Kong. Serahkan barang-barang penting ini padanya. Pak. Situasi sekarang tegang, benar-benar tidak ikut kami? Aku ada hal lebih penting untuk dilakukan. Bibi Liu. Anak itu, Nona mana, Bibi Liu? Nona mana? Nona terima suratnya? Bibi Liu, bicaralah. Bicaralah. Nona dia telah gugur. Telah gugur.
Nona sudah terlambat. Sekarang cepat pergi. Harap pastikan untuk menyerahkannya kepada Shengu. Pergi, Nona. Nona, pergi. Nona, 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 Cepat pergi. Nona, Nona. Nona. Dia sudah menerima suratnya. Ini adalah surat balasannya untuk Tuan Shen. Tapi untuk melindungi kami. Nona, Ini tidak benar, kalian tidak bisa menipuku. Hanya karena aku masih anak-anak. Qianmo. Nona, dia benar-benar sudah meninggal. Dia benar-benar sudah tiada. Kabar darurat, kabar darurat. Ketua Kamar Dagang Shen Cheng, Shen Gu, tewas. Shen Gu tewas. Shen Gu tewas. Ketua Kamar Dagang Shen Cheng. Kantor polisi menawarkan hadiah $500 untuk penangkapan pelakunya. Kamu ngapain? Lagi ngapain? Kamu lagi ngapain sih? Jangan rampas barangku. Jangan rampas giokku. Jangan sentuh barangku. Jangan sentuh. Kembalikan padaku. Itu adalah tanda cinta Tuan Shen untuk Nona Lin. Giok pusaka keluarga Shen. Kembalikan padaku. Gantungkan pita merah untuk berdoa. Untuk keberuntungan. Ada 3 permohonan dalam doa. Kamu bilang, aku yang tulis. Pertama, semoga kakek berumur panjang seperti pohon pinus dan burung jenjang. Kedua, semoga usaha Ming Hui tetap jaya selamanya. Ketiga, semoga Shengu. Semua yang diinginkan terkabul.
Mau tidak aku buatkan tangga awan untuk kalian? Kakek. Pohon kuno ribuan tahun ini mungkin tidak tahan dengan ulah kakek. Cepat beritahu kami, apa rahasia doa ini? Tentu saja, semakin tinggi digantung, semakin mudah terkabul. Kalau begitu, aku mau menggantungnya di tempat tertinggi. Aku akan ambil tangganya. Kamu minta apa di doamu?